kita tuh udah berpindah ke dunia digital, jadi ramenya tuh di situ. Bayangin di jam-jam tertentu yang jadi peak session, itu sosial media rame banget tuh engagementnya. Tapi di dunia nyatanya kok sepi ya. Gitu Sherly ya? ngerasanya kayak gitu ya. Karena misalnya nih Sherly memeluk agama Islam, Sherly dulu lebih duluan belajar bagaimana cara sholat daripada kenapa kita harus sholat. Kalau kita nggak menggunakan pikiran kita, jangan-jangan ada yang keliru dalam proses kita beragama. Maksudnya Sherly akhirnya sampai di titik itu ketika Welcome to Keypods. Kita hari ini akan ngobrol dengan Kak Sherly Anavita. Hai Kak. Hai, Welcome. Terima kasih banyak sudah mau main ke sini. Thank you. Seneng banget. Ini kali pertama ke Kaisar TV. Yes. Dan amazed banget. Timnya keren, humble banget. Terharu. Dan suasana di sini juga seru banget. Thank you. By the way, kita mungkin mau kenalin Kak Sherly sedikit ya. Jadi Kak Sherly ini aku habis lihat-lihat. Ternyata dia seorang public speaker, cukup vokal juga ngomongin pemerintah, politiknya semua dibahas ya di Instagram, maksudnya di channel punya dia. Iya. Terus sekarang juga banyak diundang jadi speaker juga. Tapi kalau ngenalin diri ke orang, how do you call yourself? Sherly itu adalah apa ya? Content creator atau enggak sebenarnya? Content creator bisa dibilang iya juga. Tapi lebih ke digital antusias sih. Digital antusias, oke. Jadi termasuk dalam konteks misalnya kayak sharing-sharing gitu kan di kampus. Senang untuk bicara dari sudut pandang zaman sekarang itu banyak hal yang berubah karena adanya digital. Jadi misalnya kayak dulu kita bicara tentang perkembangan psikologi di masa-masa kita muda misalnya. 20 tahun yang lalu kan udah beda dengan yang sekarang. Bener. Hadirnya dunia digital apalagi masuk 5.0 ini nyaris mengubah banyak hal. Nah, perubahan ini yang Sherly sering mengidentifikasikan Sherly sebagai orang yang cukup concern, senang dan antusias dengan perubahan itu. Gitu. Jadi itu terus ngikutin ya berarti ya. Senang ngikutin gitu. Termasuk 2018 akhir 2019 lah jatuhnya Sherly memulai dunia konten gitu ya di sosial media. Itu juga karena kayaknya anak muda nggak punya privilege, maksudnya privilege dekat sama media mainstream. Yang dipunya adalah sosial media gitu. Ya udah deh mulai dari apa yang kita punya dulu gitu. Jadi mungkin itu kayak jadi salah satu trigger pertama Sherly, kita mulai aja dulu dari apa yang kita punya. Gak perlu sempurna dulu, tapi kita mulai dulu, pelan-pelan kita sempurnain. Dan digitalisasi itu adalah proses atau hal yang bisa membuat atau membypass privilege itu. Iya. Tuh, bayangin kita bisa langsung mention Presiden Prabowo di jalan. Kalau dulu kayak kita, iya nggak sih? Kita harus punya alat atau kita harus punya jalur dulu nih lewat media kah atau anak siapa kah. Kalau sekarang kita langsung bisa nih mention siapa gitu. Lebih enak untuk ngomong ya. Wah ya regardless mungkin dilihat atau enggak itu kan urusan nomor 2 ya. Tapi at least kita jadi bisa bersuara gitu ya. Iya gitu. Tapi kok bisa berani bersuara? Maksudnya kan aku lihatnya sih cukup vokal ya. Kenapa berani berbicara? Sebenarnya awal mulanya itu kan di 2019 ya San. Sebetulnya bukan berani sih, tapi lebih ke kayaknya kita jahat deh kalau kita nggak menyampaikan ini sebagai anak muda. Jatuhnya anak muda sih karena menurut saya anak muda itu punya 4 kelebihan. Salah satunya itu senang melawan arus, nggak senang sama status quo. Apalagi kalau kita udah ngerasa ini kayaknya logikanya keliru deh, atau misalnya ini kayak value-nya udah nggak tepat deh gitu. Jadi awal mulanya saat itu adalah ketika 2019 itu kan pesta demokrasi ya, San. Dan saat itu logikanya gini deh, di atas meja nih ada 4 buah, tapi yang kena lampu spotlight itu cuma 2 aja, karena mungkin punya privilege dia yang bermain, dia yang punya media gitu. Sedangkan 2-nya lagi nggak kelihatan. Di bagian belakang gitu. Nah, ketika yang digaungkan di media itu adalah bagian yang depan aja, sedangkan kita diminta memilih, ya otomatis kita milih yang depan toh. Karena itu doang yang kelihatan. Gitu. Jadi gak ada masalah kita beda pilihan. Ada yang suka misalnya buah mangga, ada yang suka buah jeruk, ya silahkan. Tapi adalah fair bagi kita semua nih untuk ngelihat ternyata ada 4 buah. Kecenderungan kita lebih senang buah strawberry, ya gak ada masalah gitu. Nah, saat itu akhirnya gimana ya, maksudnya ngobrol sama teman-teman dan ya udah deh kita coba mulai untuk mengangkat logika berpikir yang tidak diangkat oleh media mainstream. Jadi itu DNA awalnya. Iya. Mungkin orang ngelihatnya
kok cukup vokal ya, padahal sebetulnya ya pengen pengen mengangkat bahwa ini ada buah lain kok yang bisa juga dipilih kalau teman-teman ngerasa cocok gitu, atau logikanya cocok atau sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan untuk negeri ini ke depan. Wow, gitu. Ada persepsi lain lah ya diangkat ya. Gitu. Tapi ini menarik juga karena kan ternyata Kak Shirley ini datang dari merantau kan ke sini ya, dari Aceh, lalu akhirnya belajar di Jakarta, bahkan belajar sampai ke Australia. Tapi aku penasaran sebenarnya, apakah di Aceh, maksudnya sejak sekolah di Aceh sudah sekritis ini, dan apakah seterbuka ini untuk bisa berbicara kalau di sana? Waktu di Aceh ya? Iya, aku penasaran nih soalnya. Karena kan, maaf ya, maksudnya kan kayak aku ngelihat perempuan, bahkan gak usah jauh-jauh ke sana ya, untuk kita, karena aku juga datang dari Sumatera ya teman-teman. Jadi kayak untuk kita bisa merantau aja kadang sangat di limit loh untuk kesempatan untuk perempuan itu loh. Tapi kalau Kak Shirley pas di Aceh gimana? Kalau di Aceh, kalau sosial atau bagaimana itu persepsi terbentuk, itu di luar kontrol kita ya, San. Yes, benar. Jadi ya udah, itu sesuatu yang di luar kontrol kita. Cuma Shirley merasa bahwa mungkin ada pengaruh didikan orang tua, mungkin juga wilayah cukup memberikan ruang gitu. Hanya saja memang ada batasan-batasan tertentu yang membuat kayaknya kita anak desa nggak mungkin deh untuk bisa sampai ke sana. Kayaknya, jadi menurut Shirley, privilege-nya orang yang berproses di desa dan di kota itu adalah orang yang di kota itu dari awal udah menang leher ke atas. Iya. Jadi mereka udah punya privilege akses informasi, mereka udah deket dengan itu, sehingga itu kan cara berpikir kemudian akan keluar menjadi action jadi habit jadi karakter jadi destiny. Jadi kalau udah menang leher ke atas, anak muda itu udah menang nyaris 40-50% dari kemenangan itu sendiri. Nah, maksudnya Shirley sebagai yang lahir di desa gitu itu harus lari 2, 3, 4 kali lipat lebih cepat, lebih kencang ketika yang lain tidur, dia udah harus bangun, ketika yang lain masih tidur, dia udah harus terjaga untuk mengejar ketertinggalan itu. Contoh konkretnya bahasa. Saya butuh waktu sekitar 1-2 tahun untuk menyesuaikan bahasa ketika awal mula merantau. Dari Jakarta pindah, merantau lagi ke Australia juga sama. Jadi maksud saya adalah justru proses itu yang saya lihat menjadi PR saat itu. Dan yang kedua, kalau dibilang speak up, saya nggak tahu ya, mungkin kawan-kawan atau mungkin lingkungan tetangga yang bisa menjawab itu. Tapi ketika ada pertanyaan atau yang mengusik pikiran Shirley cenderung bertanya. Mengenai ada jawabannya apa enggak itu urusan belakangan, tapi setidaknya Shirley udah bertanya gitu. Sampai Shirley ingat banget, jadi kalau di Aceh itu, San, tempat ngajinya itu sering disebut balai gitu. Di balai gitu kan. Nah, jadi Shirley kan ngaji di balai tuh. Jadi kalau malam diantarkan ke balai pengajian. Jadi ngaji kitab sampai jam 11. Jadi kan biasa tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang biasanya gimana sih kalau kita diajarin iya gitu-gitu aja kan. Ini Shirley nanya, kenapa kok bisa kayak gitu? Berarti tentang agama nih ya pertanyaannya. Jadi bertanya kritis. Sampai kalau di sana jadi bilangnya tengku kan, kalau di sini ustadz gitu. Tengkunya bilang, nanti untuk menjawab pertanyaanmu, Sir, kita di sesi lain aja ya. Gitu. Jadi mungkin kondisi itu sedikit memberikan gambaran bahwa kalau ada sesuatu yang intriguing my mind, Shirley lebih memilih untuk bertanya. Sekalipun jawabannya nggak dapat saat itu nggak apa-apa, tapi coba ditanya dulu aja gitu. Tapi you got the answer? No. I got the answer at that time after the class. Jadi sesudah kelas memang dipanggil gitu. Nggak semua orang siap dengan jawaban dari pertanyaanmu. Jadi make sense kan. Jadi setara seimbang itu kan dua hal yang berbeda gitu. Adil itu menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Nggak adil mungkin bagi si guru untuk menjawab saat itu. Ketika misalnya ada 30 peserta didik lainnya yang belum sampai ke sana, mungkin saya juga nggak tahu. Jadi akan jauh lebih baik ketika dipanggil sesudah kelas dan dijawab, dan ya udah nggak ada masalah sih. Tapi dari situ akhirnya ya banyak banget sebetulnya hal yang sangat bisa dipertanyakan. Bahkan agama itu menuntut kita untuk berpikir. Kalau kita nggak menggunakan pikiran kita, jangan-jangan ada yang keliru dalam proses kita beragama. Maksudnya saya akhirnya sampai di titik itu ketika si guru itu memberikan jawaban-jawaban yang make sense sih kayak gitu.
Itu sih mungkin. Oke, berarti kalau misalnya ruangnya banyak, berarti kita mau geser pembicaraan kita ke agama dan maksudnya puasa ya, karena sekarang lagi puasa juga. Tapi puasa aman ya Kak sejauh ini ya? Sejauh ini syukur aman. Tapi ngerasa gak sih San, ada yang vibes yang beda gitu loh tahun ini. Apa itu lebih bedanya? Sepi menurut saya. Sepi ya? Ngerasa gak? Lumayan sepi sih kayaknya. Iya kan? Tapi kayak kalau dibandingin tahun lalu mungkin apa ya, kalau aku tidak puasa, jadi aku mikirnya kayak, tapi masih seru sih untuk mencari takjil, aku masih ikut walaupun saya nonis ya teman-teman ya, masih war aku ikut. Iya, kalau saya ngerasanya sebenarnya secara ya puasa gitu, lancar ya, syukur sampai sekarang masih lancar. Tapi ada vibes yang berbeda. Apa itu? Saya ngerasa kayak sekarang tuh lebih sepi, lebih hilang apa ya, mulai berkurang suasana keramaiannya tuh mulai hilang. Terus tadi kan coba nanya tuh, diskusi sama salah seorang teman. Ini boleh jadi ya, nanti teman-teman mungkin di kolom komen juga boleh setuju nggak setuju, di daerah teman-teman kayak gimana suasana puasanya, masih war takjil apa enggak gitu. Tapi karena sekarang kan eranya Gen Z ya, Gen Z mungkin Gen Y akhir gitu. Yang kita tuh udah terbiasa sama gadget kan, which is komunitasnya komunitas online. Jadi yang awalnya misalnya kita ngumpul, terus kita kayak ngabuburit yuk bareng-bareng, atau kayak ada kelas terus kita ikutin hadir langsung. Dan ketika setiap orang, kata orang bijak, ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ketika masanya sekarang adalah Gen Z dan sebutlah Gen Y akhir, kita tuh udah berpindah ke dunia digital. Jadi ramenya tuh di situ. Bayangin di jam-jam tertentu yang jadi peak session, itu sosial media rame banget tuh engagementnya. Tapi di dunia nyatanya kok sepi ya. Sering ngerasain kayak gitu ya. Jadi kayak datang ke masjid baru di hari, kalau nggak salah 1 minggu pertama gitu. Kok beda ya gitu. Mungkin juga karena saat tahun ini bulan Ramadan kita juga lagi hujan kali ya. Mungkin bisa jadi juga kali, bisa jadi. Oh iya merasa kayak gitu. Tapi ngerasa kayak gitu. Aku karena mungkin kalau dari agamanya begitu ya, maksudnya agak sedih juga karena ngelihat kok masjid jadi lebih sepi, lebih kosong gitu kan. Cuman karena aku ngelihatnya dari yang nonis, kayak sih aku masih lebih heboh ya. Saya nggak puasa tapi jadwal berbuka puasa saya udah ada penuh bukber ya, masih penuh sih. Jadi masih tapi kamu gimana? Kamu gimana ngerasa kayak beda nggak sih antara bulan puasa sama bulan enggak? Maksudnya bulan nggak puasa? Masih kamu? Beda sih karena nih kita lihat dari jalan tuh masih kosong. Apalagi kalau jam 6 sampai jam 7:30 tuh masih kosong kan. Saatnya kita pulang, maksudnya ya nggak bukber, mungkin pulang lah ya, jadi lebih cepat. Terus biasanya nggak gitu ya? Iya nggak gitu. Biasanya padat banget. Terus habis itu mungkin ya kayak takjil itu adalah makanan yang menurutku enak dimakan di bulan puasa, tapi di bulan lain enggak. Jadi khusus ya. Iya, jadi makanan kesukaan kamu apa? Hal-hal yang funnya itu aku sih masih ada ya, masih ngerasain. Cuma ternyata deep down maksudnya di agama Islamnya ternyata merasakan sepi ya. Tapi itu persepsi Shirley. Cuman kan Kak Shirley berarti pernah puasa di Aceh, pernah puasa di Jakarta, pernah puasa di Australia juga kan pasti kan. Tapi apa perbedaannya? Kalau di Aceh itu terasa banget, mungkin karena 90% lebih di sana kan mayoritas ya, Islam, agama Islam. Terus orang-orangnya juga ya mungkin karena masih tempat saya itu masih desa ya, jadi kayak komunalnya itu masih terasa banget. Jadi kalau udah sore itu ngelihat orang tuh udah berbondong-bondong ke surau atau ke masjid itu terasa banget gitu. Terus kalau udah malam itu setiap masjid itu ada yang ceramah, ada yang pokoknya terasa banget lah gitu, makanan-makanannya juga. Terus kalau pas di Jakarta sebenarnya terasa sih lumayan terasa, masih lumayan terasa ketika kita mau keluar dari bukan zona nyaman ya, tapi kita mencoba untuk melihat sisi itu. Karena kalau misalnya kita nggak mau ya udah nggak dapat suasana itu juga bisa. Kalau misalnya kita ikut ngeramein, bisa ikut yang ngabuburit segala macam, juga terasa ramenya gitu. Bener-bener kok. Dan kalau di Jakarta ini karena lebih diverse, lebih beragam kan, gitu. Saya justru lebih belajar toleransinya itu di Jakarta. Jadi ya kan biasa ya. Jadi ketika kita belajar sesuatu dari kondisi ketika kita melihat perbedaan, saya ngelihat jauh lebih menarik sebetulnya ketika di Jakarta. Nah, dapat kesempatan untuk 2 tahun di Australia, justru itu sebagai minoritas. Dan saya jauh lebih belajar toleransi deep down-nya itu adalah di Australia. Karena
ya ibaratnya kalau di Jakarta masih denger lah azan-azan, oh ini udah waktunya ini nih buka puasa, atau udah waktunya kita imsak nih misalnya kayak gitu. Kalau di sana itu kan masjid di satu, sebutlah misalnya di Melbourne Victoria itu kan cuma 3, jauh-jauh banget, dan kita nggak tahu. Apalagi waktu itu Sally kan ngeloper koran ya, jadi sahurnya sambil loper koran. Oh gitu. Sholatnya di trotoar. Jadi kondisi itu ngebuat Sally jadi nggak terasa sama sekali puasa. Kalau jamnya mungkin ya lebih cepat 2 jam kali ya. Kalau di kita 12 jam kurang lebih, kalau di sana mungkin lebih cepat. Jadi sekitar 9-10 jam. Tapi poin Sally adalah kalau kita nggak aware banget dengan apa yang kita lakuin, ya udah plong aja gitu. Nggak ada juga yang tahu. Gak ada juga yang apa ya, kalau di sini kan kita masih kayak ada rada-rada malu gitu ya, ya kawanku kan puasa, aku ya gimana kan gitu ya. Masih ada kayak gitunya. Kalau di sana kalaupun kita nggak mau puasa ya nggak apa-apa juga, ada yang peduli juga, no one cares, bener-bener no one cares gitu. Dan ya kalau yang tadi komunal, kalau di sana kan justru minoritas, kita yang harus jaga diri kita sendiri kan gitu kan. Sampai di satu ketika lagi di kelas nih, biasa di akhir kelas tuh ada kayak teman-teman chip in gitu, jadi kayak bawa kue gitu kan, kayak chips gitu. Terus Sally bilang bahwa Sally I'm fasting gitu, lagi nggak makan, lagi puasa. Nah pertanyaan mereka justru bukan oh iya maaf ya, bukan gitu. Justru mereka bertanya, kenapa kamu harus puasa? Kenapa cuma di waktu ini aja? Nah itu kan ngebuat Sally jadi bertanya kan ke diri. Justru bukan, pertama toleransinya makin naik, yang kedua Sally jadi makin bertanya, kenapa harus puasa? Kenapa? Misalnya kayak ada satu kawan misalnya Islam juga gitu, ketika dia bilang I'm fasting too, aku puasa juga, enggak kamu nggak puasa misalnya, hanya karena ini saya nggak bermaksud apa-apa teman-teman, tapi dia nggak pakai hijab. Jadi dia nggak merasa yakin bahwa ini orang perempuan juga memeluk agama Islam, karena kok kalian beda sih kayak gitu. Jadi kenapa yang satu pakai hijab, yang satu enggak? Jadi kekritisan saya semakin naik toh ketika ada di sana. Dan Sally harus akui bahwa ternyata bagian itu yang kalau boleh Sally refleksi, bagian itu mungkin yang justru menarik ketika diisi lebih kuat di masa-masa kita kecil kali ya San. Karena misalnya nih Sally memeluk agama Islam, Sally lebih duluan belajar bagaimana cara sholat daripada kenapa kita harus sholat. Sebagai yang lahir di Aceh misalnya, Sally lebih cepat terbiasa, ayo kita puasa, bagaimana puasa, daripada kenapa kita harus puasa, what's the impact on our life, on our society. Dan sebetulnya kan esensinya tadi berpikir. Dan ketika kita berhenti mempertanyakan itu, dan ya udah karena orang tua kita mengajarkan ini, justru di situ letak bahayanya gitu. Jadi kita kan kayak doktrin aja gitu, menjalani karena pada umumnya orang menjalani. Justru agamanya jadi diturunin it gitu is. Justru di Australia itulah kali pertamanya Sally, iya ya, kenapa ya? Gitu. Jadi kayak justru di situ kayak salah satu aha moment Sally untuk belajarnya lebih dalam lagi tentang apa yang Sally yakini, sehingga ketika pulang Sally harus akui bahwa tingkat Sally toleransi ya, jadi kayak ngelihat segala sesuatu yang berbeda, oh ya udah, memang kita semua di dunia ini emang diciptakan berbeda-beda, justru untuk saling mengenal, untuk kita saling tahu. Gak perlu diberantemin ya kalau beda ya. Gak perlu diberantemin. Justru ketika kita menjudge itu tanda lo aja yang piknik yang belum jauh bro. Bener lagi bener. Tapi after you find out the answer, maksudnya meaning dari puasa, kalau misalnya kita kan taunya supaya kita ngerti lah rasanya orang-orang yang mungkin nggak makan gitu ya. Tapi setelah kamu belajar toleransi dan semuanya di Australia itu, Kak, apa yang kamu dapat? Makna lebih dalam dari puasa sebenarnya. Puasa itu ibarat buah. Puasa itu kulitnya. Dagingnya atau buahnya itu adalah takwa. Jadi kalau kan ada istilah gini, kita bisa ngupas kulit tapi nggak dapat daging, kita nggak makan dagingnya, cuma ngupas kulitnya aja. Ya udah kita berpuasa, tapi sebenarnya kita nggak dapat dagingnya, takwanya. Sedangkan ada juga jenis orang yang pengen dapat buah tapi nggak mau kupas kulit, itu jauh lebih mustahil lagi kan. Pengen sih ngerasain buahnya, rasanya, dagingnya, tapi kita nggak mau kupas kulitnya. Ada juga. Dari situ akhirnya itu poin pertama. Jadi saya tahu bahwa puasa itu cuma ya udah menahan lapar, haus, hawa nafsu gitu kan. Kita bisa aja marah, mungkin ada kata-kata kita yang nyakitin orang, apapun yang sifatnya nafsu ego kita gitu. Tapi
emang itu yang mau kamu kejar? Emang kamu cuma mau ngupas kulitnya aja gitu, cuma nahan lapar dan haus dan itu tapi kamu nggak dapat isinya takwanya itu. Nah, gimana cara kita tahu dapat apa enggak itunya, takwanya? Ternyata bukan di bulan puasanya, tapi di 11 bulan sesudahnya, San. Jadi kalau misalnya nih habis puasa tapi ternyata ya udah deh, udah selesai puasa, kita bisa nyakitin hati orang lagi. Ya udah deh, kita ngegibah lagi. Nah, itu dan jangan-jangan kita ngupas kulit nih kemarin, cuma nggak dapat buah. Kan sayang-sayang ya gitu. Tapi ada juga orang yang pengen banget nih bisa dapat buahnya tapi nggak ngupas kulit, itu jauh lebih mustahil. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pengalaman 2 tahun itu akhirnya Sally sadar puasa itu, Sally sempat share juga beberapa waktu yang lalu, itu tentang ngegas dan ngerem. Jadi kan ada istilah bahwa puasa itu adalah suasana yang sangat mendukung kita untuk berbuat baik lebih banyak gitu kan. Kayak kita mau bagi-bagi buka puasa ke sebanyak orang gitu. Terus yang biasanya mungkin ya kita berbagi ya kalau pas lagi ada, ini kita ada-adain gitu. Terus yang ibadah sholat bukan cuma yang wajib tapi yang sunnah juga dikejar gitu, dan seterusnya kita kayak ngegas, tapi justru keseimbangan atau equilibrium itu kita dapat kalau kita ngerem. Ngerem yang dimaksud adalah ngerem ego kita, ngerem korupsi misalnya ketika kita punya kesempatan untuk melakukan. Benar lagi harusnya ya. Kan, jangan ada kasus lain ya harusnya di bulan puasa ini ya. Iya kan, maksudnya gini, ini udah hari kita tapping ini kan hari keberapa? 12, 12 tanggal 12 kan. Tapi per satu hari kayak kebuka. Sebenarnya sebagai masyarakat ya, setidaknya kan direm dulu gitu loh. Direm dari koruptornya ya, bukan dari media yang memberitakan dong ya harusnya. Itu yang kedua. Jadi kayak ngerem kita biasa misalnya melakukan sesuatu yang boleh jadi itu cukup merugikan orang lah, apapun konteksnya. Tapi direm dulu. Dan ketika kita terbiasa dengan ngerem itu, ada istilah habit itu butuh waktu 21, ada yang bilang 21 hari, 30 hari, 40 hari, name it. Tapi kalau memang minimalnya 21 hari atau kita pasin 30 hari, maka bukankah 30 hari selama bulan puasa ini sebetulnya sangat tepat dan layak untuk dijadikan bulan pelatihan kita untuk punya karakter baru gitu, atau setidaknya habit baru deh yang akan kita bawa ke sesudah bulan ini toh. Makanya wajar kalau memang misalnya di dalam Al-Qur'an ya San disebut bahwa ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazi kutiba alaikumusiyam, tujuan puasa itu di akhir ayatnya adalah agar kamu bertakwa. Nah, takwa itu misalnya kebiasaannya tadi adalah pokoknya habis sholat subuh kita mau olahraga deh, nggak usah olahraga berat, jalan pagi deh misalnya gitu. Atau kita mau mulai membiasakan misalnya pola makan yang lebih sehat deh misalnya, atau kita mulai membiasakan silaturahim deh sama kawan-kawan, atau berbagi deh meskipun gak banyak tapi kita rutin deh gitu. Even that is 1%, tapi kalau dilakukan berulang-ulang 21 hari, 30 hari, maka dia jadi pola yang membuat sistem habit kita terbentuk kan. Dan itu jauh lebih kuat sebetulnya untuk membentuk definisi karakter takwa tadi sebetulnya. Benar. Dan sih, menurut saya itu menarik sih kalau ngelihat dari konsep itu ya. Makanya bagi Sherly pulang dari Australia itu, Ramadan itu jadi momentum Sherly untuk ini mau ciptain habit baru apa nih, karakter baru apa nih yang akan kita lihat, ini kita bakal bisa punya karakter kayak gini sesudah Ramadan apa enggak. Karena terakhir guru spiritual Sherly pernah bilang kayak gini, Ramadan itu ibarat kita kayak naik gunung. Jadi selama bulan Ramadan semua orang tuh kayak berlomba-lomba gitu loh. San kayak ya semua pokoknya berusaha banget lah gitu kan. Benar, jadi versi terbaiknya dia ya di Ramadan. Berusaha gitu. Naik gunung, berusaha untuk sampai ke puncak. Tapi sesudah bulan Ramadan ya udah semua turun gunung lagi. Ya kita juga semakin menjauhi, padahal sebetulnya sesudah Ramadan itu akan kelihatan satu persatu ini mana yang melakukannya itu memang based on target besar tadi, atau ya udah karena keumuman aja, karena ya udah semua orang bilang kayak gitu, ya udah semua orang ngelakuin itu, ya udah ngelakuin aja. Sampai Sally tutup dengan, sebetulnya ini pelajaran yang mungkin bagi guru-guru Sally ini udah umum gitu, tapi bagi Sally ketampar banget ketika bulan lalu mungkin ketika warm up. Salah seorang guru Sally bilang kayak gini, seseorang itu, orang Islam itu melakukan ibadah itu bisa dikategorikan jadi 3. Pertama,
dia melakukan itu karena takut. Ya udah, aku takut. Biasa kan aku takut misalnya Tuhan marah gitu. Ya udah, aku nggak melakukan ini atau aku melakukan ini. Atau kalau dalam Islam akan ada, kamu kalau melakukan ini dosa misalnya kayak gitu ya. Jadi ada punishment. Konsekuensi lah. Ya. Maka levelnya adalah ya level hamba. Jadi kayak ya udah takut aja gitu, karena takut. Ibaratnya gue datang jam 7 tepat karena takut bos. Bukan karena lo menghargai diri lo sebagai orang yang disiplin. It's not your value. Itu bukan nilai kamu seorang yang disiplin, tapi itu karena bos kamu. Belum tentu kalau bosnya nanti berganti kamu akan tetap disiplin toh. Yang kedua levelnya adalah karena reward. Kalau aku melakukan ini, aku akan dapat ini. Jadi kan biasa yin dan yang, reward and punishment gitu kan. Jadi tipikal yang kedua ini masih butuh validasi. Kalau aku melakukan ini, dapat nggak? Dipuji nggak? Dapat bonus nggak? Gue naik jabatan nggak? Gitu. Jadi kayak ya levelnya pedagang. Kalau dalam Al-Quran, berdaganglah dengan Tuhanmu, dengan agamamu, maka kamu akan beruntung kayak gitu. Yang ketiga adalah levelnya level cinta. Dan melakukan sesuatu dengan cinta itu orang kayak kadang-kadang kok mau sih ngelakuin itu, bisa kayak gitu, tapi ya udah karena cinta aja. Nah di situ akhirnya aku kan ketampar kan ketika guruku bilang kayak gitu, jangan-jangan aku masih di level 1 nih. Jadi kayak gitu. Jadi dari situ aku tahu bahwa ternyata level yang paling indah melakukan kebaikan itu adalah di level cinta. Jadi apapun kebaikannya, mungkin karena ini bulan puasa, kita puasa, tapi apapun kebaikannya, kita nolong orang, kita memudahkan urusan orang lain, apapun itu, maka ketika itu didasari dengan cinta, termasuk misalnya kalau orang Islam berarti ya sholat gitu misalnya, atau ngaji, nggak tahu kalau di agamamu misalnya ada ibadah-ibadah tertentu, karena cinta itu akan cenderung untuk ya udah, mau dapat apa enggak terserah. Mau sesudah ini kita dapat feedbacknya apa enggak, ibaratnya orang cinta ya udah, aku ya mau ngelakuin aja. Setuju. Gitu. Dan itu menurutku indahnya kalau pas udah cinta ya, maksudnya indahnya cinta dan ketulusan. Karena sebenarnya nggak apa-apa sih menurutku sih kalau kayak kita melakukan sesuatu karena takut akan Tuhan, ya benar, karena kan memang ya dia Tuhan gitu kan. Tapi it's a deeper meaning, it's a deeper level kalau misalnya karena gue cinta gitu loh. Maksudnya berarti kita sadar dan aware 100% kan saat melakukannya. Betul. Oh, it's very beautiful then. Iya, indah banget. Jadi ketika misalnya mau melakukan sesuatu kan, Selin nanya nih ke diri sendiri, ini lo butuh validasi gak sih untuk ngelakuin ini? Masih butuh validasi? Banyak lagi kayak gitu. Banyak lagi ya. Banyak lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya Selin ini, ya setidaknya Selin introspeksi ya. Oke, kamu masih di level 2, Ser. Tapi kalau misalnya mungkin kamu mundur 2-3 langkah dulu, lo lurusin niat dulu deh, Ser. Lo lakuin ini karena apa? Bahkan disebutlah dalam beberapa minggu terakhir, Selin akhirnya men-take down lagi. Jadi kayak misalnya udah ngasih nih, mungkin ngelatih Selin juga ya selama termasuk 30 hari ini, udah ngasih, tujuannya adalah tadi dilihat sih, karena orang lihat apa memang karena kamu berharap apa nih, karena kamu cinta atau ya udah terserah mau kayak gimana. Kalau karena ada orang lihat, saya ambil lagi. Itu kayak saya ngelatih diri saya sendiri bahwa kamu ngelakuin itu tuh bukan butuh validasi atau butuh orang lain. Oh iya ya dia begini banget, enggak. Tapi kamu melakukan itu semoga bisa sampai ke tahap itu. Dan Ramadan bulan puasa ini menurut Shirley adalah salah satu momentum kita untuk latihan sih. Tapi mindset yang kayak gini Kak, maksudnya yang diniatkan, yang di review lagi niatnya, apakah pas Ramadan aja Kak Shirley punya, apa memang dari dulu udah ngerti sama mindset itu? Gak ngerti kalau dulu. Berarti pas Ramadan baru kayak diingatkan itu beberapa minggu sebelum Ramadan sih. Makanya kayak jadi introspeksi, jangan-jangan mengenai kalau dulu kita berbuat sesuatu nothing tulus, ya mungkin ada ya, tapi kan saya akhirnya tersadar, ini bukan tentang benar salah teman-teman dan San, tapi tentang ya memang beda sih tingkat kita plongnya ketika kita melakukan sesuatu butuh reward. Kalau nggak dapat reward kecewa. Kan aku udah ngelakuin ini, kok nggak dapat ini sih gitu. Tuhan, aku kan udah ngelakuin ini, kenapa nggak begini sih kayak gitu. Dengan yang ya udah aku udah ngelakuin ini, terserah Tuhan mau kasih solusi lewat mana. Sedang ada masalah, yang penting keep going, terserah sang Maha Sutradara mau ngasih jawaban lewat jalan mana juga terserah kayak gitu. Jadi itu tuh justru membuat menurut Shirley akselerasi bertumbuhnya berkali-kali lipat. Menurut Shirley ya. Jadi bener. Yang paling penting tuh kan adalah ya keep going, keep moving. Mengenai nanti kadang-kadang kita logika kita kan terbatas banget, San.
kenapa sih harus kayak gini, kenapa sih harus A dulu misalnya, kenapa sih kita harus B dulu misalnya, atau sedang dapat masalah atau ujian, kenapa harus kayak gini sih Tuhan gitu. We only can connect the dots when looking backwards. Kita baru bisa nge-connectin titik-titik dalam hidup kita waktu ngelihat ke belakang, bukan ngelihat ke depan. Kalau dalam Islam ada hikmah, ada ibroh, pelajaran gitu, baru bisa kita ambil saat kita ngeliat ke belakang. Jadi ya udah, keep going, keep doing something. Toh mau makan aja, makanannya udah ada nih di atas meja. Kita tetap still have to take it first, terus masukin ke mulut, keep going, kunyah baru terasa kan. Jadi ada ternyata prosesnya ya, ada prosesnya. Bener, dan justru yang menarik itu adalah proses itulah yang akan dihargai, bukan hasil. Hasil tuh benar urusan Tuhan. Makanya ada istilah waktu di salah satu taping di salah satu stasiun TV, saya ini ditampar banget dengan ucapan dari Mbah Tejo, Mbah Sujiwo Tejo. Kalau kamu masih risau dengan besok kamu makan apa enggak, itu tanda kamu nggak percaya dengan Tuhan. Oh ya? Gitu kan, kayak, kok gitu sih Mbah ceritanya gitu kan? Ya iya, rezeki itu urusan Tuhan, urusan kita tuh berusaha. Jadi kamu berusaha aja, urusan Tuhan mau ngasihnya lewat temenmu kek, urusan Tuhan mau ngasihnya lewat yang mana kek, nanti dibukakan jalan proposal kamu tembusnya yang mana kek, terserah Tuhan. Urusan kamu adalah do your best dan berdoa, udah. Iya ya, jadi kayak porsinya ya. Gitu, jadi semakin ya ngelihatnya lebih dalam sih. Tapi ini menarik juga Kak menurutku, karena pas ngomongin kayak kita seeking validations juga ya, karena kan banyak lah ya, nggak cuman perempuan menurutku, nggak cuman di agama doang. Ini sesimpel ini deh, kayak FOMO, kalau orang main apa kita harus main apa. Nah itu maksudnya aku jadinya dapat ilmu lah ya, bahasanya dari Kak Sheryl, kalau oh iya kita sebenarnya harus ngelatih mindset kita bahwa nggak harus ngikut-ngikut orang juga ya, ternyata nggak harus seeking for validation untuk bisa. Ya aku mikirnya sesimpel olahraga ya, karena sebenarnya banyak olahraga. Terus kayak pengen ikut tenis karena orang lain tenis, pengen ikut golf karena orang lain golf gitu kan. Tapi itu apa ya, maksudnya itu dilarang gak sih sebenarnya kalau untuk yang FOMO gitu? Aku kepo aja sih kalau dilarang apa enggak, sebetulnya nggak ada larangan khusus itu kan. Ada larangan, ada anjuran ya. Ada perintah, ada larangan. Tapi kalau di larangan untuk ikut-ikutan, nggak cuma kita butuh berpikir ini tuh impactnya apa sih untuk kita, gitu. Kalau apakah kamu tidak berpikir untuk apa yang kamu lakukan, itu ditanya gitu. Di dalam ada ayat yang memang apakah kamu tidak berpikir dengan tanda-tanda alam, apakah kamu tidak berpikir dengan apa yang kamu lakukan. Nah jadi ketika misalnya FOMO, wah lagi viral apa nih, kawan-kawan lagi apa nih, terus kita ya udah ikut aja tanpa kita berpikir, maka sebetulnya kita tidak sedang mengindahkan perintah Tuhan untuk memikirkan apa yang kamu lakukan. Tidak memikirkan apa yang kita lakukan secara sadar, itu kan tanda bahwa ya udah, terserah lingkungan mau membentuk aku kayak gimana. Sedangkan manusia dari awal itu udah dikasih kelebihan dibandingkan makhluk hidup yang lain untuk berpikir kayak gitu. Dan saya pikir indah sih kalau misalnya manusia memaksimalkan ini sama ini. Kalau kata Bu Hamka kan dua hal yang menjadi kelebihan manusia. Pertama ini untuk berpikir, kedua hati untuk berempati. Dan kalau keduanya dipakai atau dimaksimalkan dengan baik, kayaknya aman aja deh dunia ini, ya nggak sih? Seharusnya ya gitu. Jadi justru bagian itunya yang Shirley lebih sorotin. Yang kedua adalah kalau FOMO itu maksudnya ini sebenarnya bukan agama sih, tapi lebih ke logika yang Shirley dapat bahwa FOMO itu kan biasa sesuatu yang sedang viral ya, sesuatu yang sedang hangat nih diomongin, FYP gitu kan. FYP itu berganti gak sih? Berganti. Viral itu diciptakan teman-teman. Which is kalau kita ngikutin FYP, viral, trending, FOMO itu tuh capek banget. Capek banget. Hari ini viral A, besok viral B. Hari ini kita misalnya seneng lari nih, terus nanti 2 bulan lagi tenis, terus 3 bulan lagi misalnya golf dan lain-lain. Pertanyaannya, what's the goal? Tujuan dari itu semua apa? Kamu mau sehat, ya udah. Setiap orang boleh jadi senangnya beda-beda. Take your own, ambil kamu tuh senangnya yang mana gitu. Jadi alhasil kita kehilangan kontrol terhadap diri kita sendiri. Kalau kita dikontrol oleh siapa? Realitas tadi. Dilalahnya adalah ketika hari ini waktu kita habisnya banyak di internet di teknologi.
Jadi kita yang dikontrol sama teknologi. Itu tuh kayak sekarang sedang mau naikin apa nih isunya, naikin deh. Karena bayangin satu orang bisa punya 1000 akun. Bener. Jadi untuk Buzzer membuat tuh ya apapun kita menyebutnya ya, mau naikin satu isu, ini logical fallacy akhirnya Sally sadari dalam, mungkin Sally termasuk baru San dan teman-teman bermain sosial media, tapi di 5-6 tahun belakangan ini satu logical fallacy yang Sally dapat adalah benar salah itu ditentukan oleh siapa yang berbicara, bukan apa yang dia sampaikan. Kayaknya kalau centang biru kita belum yakin deh itu benar. Kayaknya kalau followernya belum jutaan atau subscribernya belum ratusan ribu, kayaknya kita belum. Iya lagi. Dia siapa tuh yang ngomong emangnya? Bayangin kasus baru ditindak ketika itu viral atau diviralkan. Viral no justice katanya. Right, katanya ya kayak gitu. Tapi yang pengen Sally highlight, kalau benar salah dan keadilan itu baru dilihat based on siapa yang mengatakan, itu menurut Sally ke depan benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. I mean ruang abu-abunya tuh makin besar. Iya benar. Dan nah tanpa tadi kita mikir ini nih benar nggak sih? Ini nih logis nggak sih? Ini nih sesuai nggak sih dengan realitas lapangan, datanya mana? Jika A maka B dan seterusnya, maka sangat gampang membentuk opini publik menjadi sebuah kebenaran. Misalnya nih 3 bulan ke depan kita pengen gimana ya caranya supaya daun itu bukan warna hijau, supaya daun itu dibilangnya warna merah gitu. Ya udah kita bikin aja isunya, kita viralkan, kita naikin jadi FYP, naik tuh isunya dan semua orang akhirnya bilang iya tuh warnanya warna That's so bad hijau. ya. That's so bad. Mengganti persepsi. Right? Dan ketika FOMO itu terjadi, tanpa kita tadi berpikir, emang aku butuh olahraga untuk apa? Olahraga apa yang paling sesuai dengan kondisi tubuhku misalnya. Sekalipun gak banyak orang yang menyukai olahraga itu, that's totally okay. Benar adalah benar. Kan ada istilah, benar itu gak butuh dibuktikan sebetulnya. Benar itu akan menunjukkan kebenaran itu sendiri. Hanya saja butuh dibicarakan lebih banyak sehingga people get used to it. Nah, ketika yang terjadi justru adalah ya udah ini yang benar kan, get used to kan. Akhirnya kita iya sih, yang benar itu adalah kalau nilainya 100 ya kita mark up lah jadi 1M lah. We get used to it. Sehingga ada istilah kita mulai kita bukan membiasakan yang benar tapi kita membenarkan yang biasa. Banyak banget. Itu bagi saya kalau itu terjadi, wah 2045 sih agak-agak ngeri ya. Benar. Susah jadinya kita untuk mencapai goals lah itu goalsnya Indonesia yang besar itu. Tapi optimis dong, dengan adanya Kaisar TV. Ada banyak sekarang udah konten-konten creator yang bergerak, speak up, berani mengatakan sesuatu based on logical thing. Anak muda yang udah berani ambil tanggung jawab. Saya pikir itu adalah bukti bahwa kita semua sebetulnya peduli dan semoga bisa makin erat kolaborasinya ke depan. Semoga makin banyak yang, aku sih mikirnya semoga makin banyak yang aware dan gak gampang dikendalin juga sih sebenarnya. Karena kan sekarang kan permasalahannya gitu ya. Betul. Kayak punya masa, iya punya, tapi sayangnya masanya mau diarahin kemana nih? It's a problem now. Tapi ngomongin tentang puasa ya, mungkin banyak juga orang mikir kan, tadi bagus juga tuh ternyata sebelum Ramadan, aku gak tahu sih berapa orang di ruangan ini yang sebelum Ramadan maksudnya sebelum masuk bulan puasa kalian udah tahu akan mengganti atau menambahkan karakter apa. Karena ternyata bagus ya Kak. Maksudnya sebelum bulan puasa aku harus tahu nih apa yang aku train selama 21 hari ini untuk menciptakan karakter baru. It's tips loh. Dari kalian berapa ada gak? Mas? Kayak ya udah kan jadinya akhirnya puasa aja gitu kan. It's another bulan Ramadan aja ya. Ada tips lain gak? Kalau misalnya kita mau menciptakan karakter terus nge-maintain karakter itu juga selain pertama kita create dulu apa yang memang mau kita realisasikan, terus how to maintain it sebenarnya. Lingkungan. Karena yang berat itu kan konsisten kan. Dan konsisten itu ada istilah dari orang bijak, kita adalah dengan siapa kita bergaul. Kita bergaul dengan 5 orang entrepreneur, ya kita orang entrepreneur ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang pencuri, kita lah pencuri ke-6. Nah, kalau memang ternyata situasi, kondisi, momentum udah memberi keleluasaan lebih gitu ya di bulan Ramadan untuk kita melakukan itu satu privilege. Privilege lain adalah dengan siapa kita bergaul. Dan ya pilih, misalnya teman-teman lebih pengen untuk menjaga makanan supaya lebih sehat nih misalnya. Ya cari komunitasnya. Cari komunitas yang memang sering ngomongin tentang itu, ngasih insight atau mengedukasi tentang itu. Teman-teman mau misalnya menjaga
badan. Jadi olahraga di waktu-waktu yang tepat tuh kayak gimana? Misalnya ya cari komunitasnya. Bener-bener. Jadi pergi ke gym mungkin pergi ke gym. Untuk teman-teman misalnya yang pengen boleh jadi kalau dalam agama Islam lebih memperdalam agama gitu misalnya, cari kawan-kawan yang memang punya concern yang sama dan attach lah dengan mereka. Gitu, karena yang berat itu bukan ketika kita bareng-barengnya. Misalnya nih, kita yang ada di ruangan ini misalnya ada 10 orang. Kita sama-sama punya target untuk misalnya nih hidup lebih sehat. Misalnya gitu ya, dengan cara olahraga. Kalau pagi itu berarti nggak ada lagi tidur misalnya sesudah jam berapa misalnya, karena kita akan olahraga minimal jalan deh atau lari-lari kecil misalnya ya. Nah, pas kita bareng-bareng 10 orang sih masih enak ya, karena ada yang ngingetin, San, ayolah dipaksa-paksa. Tapi ketika kita kembali ke back to the routine yang boleh jadi kita mungkin satu-satunya atau mungkin adalah yang minoritas yang tadi, itu yang justru akan menguji konsistensi kamu tuh udah kebiasaan ini udah jadi karakter belum sih? Nah, melatihnya tadi boleh jadi di 21 atau 30 hari, tapi sesudah itu kan boleh jadi ada yang udah kembali ke rutinitas. Kan saya ada dapat informasi ada sekolah-sekolah yang liburnya lebih awal, ada yang di online kan nih teman-teman kampus, atau teman-teman yang udah bekerja dunia profesional boleh jadi pulangnya lebih cepat, jadi bisa ikut komunitas-komunitas tertentu. Tapi once Ramadan selesai, kan normal lagi. Pertanyaannya, dia udah mengkristal belum ke dalam diri? Nah, tapi kan semangat itu naik turun kan itu iman itu naik turun. Once dia turun, kita tahu harus mencari komunitas mana yang tadi untuk nge-recharge lagi. Jadi how to maintain-nya menurut saya adalah cari lingkungan yang tepat. Bener. Terakhir kalau boleh ditambah adalah cari gurunya. Karena mentor. Bener. Menurut saya mentor itu akan membypass banyak hal, untuk kita bisa mempelajari banyak hal tanpa harus jatuh di jurang-jurang yang sebenarnya nggak butuh sih kita jatuh di jurang itu berdasarkan pengalaman hidup atau si mentor yang pernah jatuh gitu. Ada istilah gini, kurcaci yang berdiri di pundak raksasa, dia akan bisa melihat dan memandang apa yang raksasa itu lihat dan pandang. Jadi anggaplah kita yang anak muda ini yang baru mau memulai membentuk satu kebiasaan dan karakter tertentu nih, baru mulai nih. Ya cari mentor yang udah ya jatuh bangun asam garam bidang itu, dia udah experience lah ya. Dan dari situ kita akan bisa membypass 21-30 hari ini. Tanya langsung, kira-kira dari 3 jalan ini yang terbaik yang mana ya? Dan mentor itu yang menurut Shirley hari ini tuh jadi mahal karena karena mentor kan nggak semua orang mau nggak jadi mentor kan nggak semua. Bener. Kita butuh show it first. Kita butuh tunjukin dulu dong kamu tuh siapa. Tunjukin dulu dong karyamu apa gitu. Menurut Shirley bagian itu yang mahal. Makanya boleh jadi kita tuh dari sebelum membentuk karakter atau sebelum memulai itu udah bidik-bidik sebenarnya kita pengen banget dimentorin sama orang itu gitu. Dan kita show it, tunjukkan bahwa kita punya keinginan kuat, kapasitas juga untuk berada di circle-nya dia. Karena do and give the best now are not enough. Untuk dapetin mentor, we should show it. Kita harus tunjukin. Ibaratnya gini, seseorang waktu itu saya pernah nanya, Kak, aku pengen banget dimentorin bisnis sama Pak Sandiaga Uno. Ya Pak Sandiaga Uno juga butuh tahu kualitasmu dong, gitu kan. Dia nggak ngajarin orang yang asal-asal juga ya. Jadi first thing first, yang paling pertama justru adalah kenal siapa kita, work on ourselves, berani dulu bongkar diri. Setelah kita tahu, segera mulai tunjukin karya. Biarkan karya itu yang akan nunjukin kayak kompas, ini loh mentor yang tepat buat kamu. Karena kayak plus sama minus gitu loh mentor dan menti. Mentor itu nyari menti juga nyari mentor. Jadi once frekuensinya dapet, pasti akan jalan. Tapi berarti Kak Shirley walaupun udah sekarang sestabil sekarang lah ya, settle sekarang, masih tetap punya mentor berarti ya? Banyak banget mentor Shirley. Mana nih, ada yang mau nanya katanya? Silakan Pak. Kak, aku mau nanya dong. Ini di luar dari konteks Ramadan sih sebenarnya. Karena aku kan lumayan sering nontonin konten Kak Shirley ya tentang review buku. Aku minta rekomendasinya buku dong. 3 deh rekomendasi buat ya di umur 25-30 lah, kira-kira apa yang terbaik gitu. 3 buku ya? 3 buku, iya. Wow, 3 buku. Biasanya apa sih Kak? Self-improvement biasanya bacanya? Self-improvement, kadang-kadang tentang mindset juga. Tapi kalau 3 buku,
Sebenarnya kalau ditanya kayak gini ya, saya akan nanya dulu concernmu apa. Biasanya gitu, Mas. Tapi karena tadi dibilang usia 25 tahun ke atas ya. Maka saya akan langsung bilang pertama adalah Atomic Habit. Karena biasanya di usia 25 tuh kita udah ego kita tuh lagi naik-naiknya. Aku mau mencapai ini gitu. Dan kita sering ngelihat kawanku udah sampai di sini nih, kawanku udah sampai di sini. Tapi justru yang paling berat itu adalah hal-hal kecil yang kita konsistensikan di diri kita lah yang akan mengantarkan kita ke sana. Jadi Atomic Habit itu menurut saya James Clear itu bicara konkret banget tentang itu. Yang kedua adalah Psychology of Money. Jadi uang itu bukan tentang jumlah ternyata. Kalau ada orang yang usia 25, 27, 28 udah punya rumah, mobil, that's a good thing. Itu hal yang baik. Tapi ternyata uang itu bukan hanya tentang jumlahnya. Dia itu adalah tentang bagaimana kita berperilaku dengan uang. Itu yang jauh lebih menarik untuk melihat uang. Dan seseorang itu kan ada istilah 3 cara melihat karakter seseorang. Salah satunya adalah ketika kita berurusan sama uang dengan orang itu. Betul. Dan bagaimana kita, how we behave dengan money itu menunjukkan kita orang kaya apa orang miskin. Dan itu menarik. Kalau kita dari leher ke atasnya sebetulnya udah mindsetnya orang kaya, kalau boleh ditambah satu sebagai turunannya adalah rich dad poor dad. Sebagai langkah teknis, secara leher ke atas kita udah masuk orang kaya sih secara berpikir, maka langsung sambung dengan rich dad poor dad. Jadi bukan tentang besar kecilnya, tapi kita akhirnya tahu memvalue sebetulnya ini adalah hal yang bisa jadi aset atau sebenarnya kita habiskan ke sesuatu yang ya habis-habis juga bahkan nilainya turun. Jadi langsung ke teknis. Terus yang ketiga adalah ya buku Sally sendiri dong. Itu dia. Judulnya Mencari Intisari. Jadi perjalanan 10 tahun Sally di masa-masa sebelumnya itu Sally taruh di situ. Tujuannya itu adalah supaya tidak lebih banyak lagi orang yang harus mengulangi kesalahan-kesalahan Sally. Salah satu bagian yang kalau Sally boleh highlight dalam waktu 1 menit tentang buku itu adalah kegagalan Sally dalam menjawab 4 pertanyaan dari mentor ketika Sally kuliah. Pertama adalah Sally, what's the goal? Targetmu apa? Karena setiap orang targetnya beda-beda. Jadi kamu nggak harus ngikutin apa kata orang. Kamu tahu apa yang kamu kejar. Dan di antara 8 miliar manusia hanya ada satu kamu. Makanya pertanyaan kedua yang Sally gagal adalah kamu itu siapa? Siapa kamu ini bukan membawa identitas saat kita lahir ya. Misalnya Sally lahir di mana, dari bapak A, ibu B, itu gift dari Tuhan, Sar. Ya udah, kamu mau apa? Emang kamu bisa minta sama Tuhan kan? Enggak. Itu gift dari Tuhan, terima. Tapi menariknya it's not about your starting point, it's more about finishing point. Dalam proses itu kamu itu siapa? Nah itu bagi Sally menarik untuk melihat kelebihan, kekurangan. Dalam prosesnya kita membentuk identitas kita tuh sebagai siapa. Yang ketiga adalah how. Karena ide itu murah, San, kata orang. Bener gak? Like kalau ada hal yang paling bebas di dunia ini adalah ya berpikir. Ya, kita bisa berpikir apa aja, mau yang dari kotor sampai bersih, jahat sejahat-jahatnya sampai baik sebaik-baiknya. Tapi once kita execute, saat kita melakukan, terbatas tuh. Terbatas sama resources, terbatas sama aturan, terbatas sama mungkin skill kita belum sampai ke sana. Ada aja yang membatasi. Action ini akhirnya akan melihat mana yang layak, mana yang enggak. Dan action ini adalah jarak terjauh antara siapa kita sekarang dan siapa kita di masa depan. Jadi misalnya teman-teman usia 25 tahun pengen ngeproyeksi 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Maka justru actionnya yang akan kita lihat. Kalau misalnya actionnya gitu-gitu aja, ya udah, that's bullshit. Artinya kalau kata orang bijak, ketika kita melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, itu sama dengan adalah insanity. Insanity, kebodohan ya, kegilaan ya. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun kita berharap hasil yang berbeda. Nah, jadi action ini coba kita lihat sebetulnya apa sih yang membuat kita jadi berbeda antara kita yang sekarang dengan kita yang sebelumnya. Yang terakhir, yang keempat, menurut Sally poin utamanya di sini, di buku itu juga Sally bahas, waktu kita kan terbatas ya, San ya. Masa muda cuma sekali, gak akan terulang 2 kali. Masa-masa 20-an tahun ini juga cuma sekali. Pertanyaan keempat ini adalah kita pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita. Legacy. Jadi mungkin ada istilah legacy atau teman-teman nih misalnya
punya kelebihan dalam bidang mungkin ilmu, kreativitas, ngedesain atau posisi dan jabatan atau secara finansial misalnya, so what? Terus apa gitu? Dengan kelebihan-kelebihan itu terus mau ngapain, mau apa? Is that about you yourself? Atau dengan privilege itu kita pengen ngasih impact lah dikit buat orang kayak gitu. Itu menurut Sherly pertanyaan yang akhirnya mengubah banyak hal dalam hidup Sherly di masa kuliah itu karena ditampar dengan 4 pertanyaan itu. Sherly mulai mempertanyakan ini nih cita-cita orang tua apa cita-cita Sherly ya. Sekalipun cita-cita orang tua nggak ada masalah, tapi seberapa mau kita mempertanggungjawabkan cita-cita ini sampai akhir misalnya. Dan ini nih sebetulnya privilege yang udah dibawa sejak lahir atau hal yang diusahakan ya. Maksudnya nggak salah, punya privilege itu nggak salah. Iya benar kok. Tapi pertanyaannya, kalau antara kita lahir punya privilege dengan kita karena lahir dari keluarga CEO dan kita jadi CEO, so what? Iya. Terus apa gitu? Sebagai itu yang membuat akhirnya ya kita harus adding value. Kita harus menambah nilai at least buat hidup kita sendiri. Itu tanda kita bertumbuh. Karena kata Benjamin Franklin, if we are finished changing, then we are finished. Saat kita manusia berhenti berubah, tanda kita selesai. Tanda kita mati. Nah, proses perubahan cara berpikir, ngelihat situasi dan realitas itu Sherly tumpahkan di buku itu tadi ya. Makanya di tengah distraksi dan tsunami informasi yang hari ini datang gitu ya, udah yuk teman-teman kita fokus aja ke hal-hal inti, mencari hal-hal inti dalam hidup kita dan mengisi masa-masa muda kita dengan poin-poin yang penting aja. Dan jadi impactful ya ke society. Amin. Semoga. Amin. Gimana terjawab Pak bukunya? Mantap ya. Semoga ya Pak. Kak Sherly terima kasih banyak. It's very insightful talk. Terima kasih banyak udah ngomong, udah sharing juga ke kita semua dan juga teman-teman. Semoga jadi inspiratif juga ya, jadi inspirasi ke teman-teman, menyebarkan banyak kebaikan. Terima kasih teman-teman semua, senang banget bisa hadir di sini. Lancar-lancar juga puasanya sampai akhir nanti. Amin. Terima kasih teman-teman sudah nonton, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.